Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, yang sering disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau tuannya hari, memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Hari ini dipenuhi dengan berbagai keberkahan dan keutamaan yang tidak ditemukan pada hari-hari lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang keutamaan hari Jumat, menjelaskan bahwa sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari ini pula Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, malam Jumat dan hari Jumat memiliki ikatan spiritual yang sangat kuat. Malam Jumat, yang dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari Kamis, adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan terutama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tuntunan syariat. Keistimewaan hari Jumat tidak hanya terletak pada ibadahnya, melainkan juga pada adanya waktu yang mustajab untuk berdoa. Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa ada satu saat di hari Jumat, di mana doa seorang hamba tidak akan ditolak, sehingga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan permohonan kebaikan. Selain anjuran memperbanyak doa dan sholawat, hari Jumat juga syarat dengan berbagai amalan bernilai tinggi. Salah satunya adalah mandi sunnah sebelum berangkat sholat Jumat, memakai pakaian terbaik, serta membersihkan diri sebagai bentuk pemuliaan terhadap hari yang mulia tersebut. Keutamaan sholat Jumat sendiri luar biasa. Setiap langkah kaki menuju masjid akan mendapatkan pahala yang besar, dan berkumpulnya umat Islam dalam satu saf untuk mendengarkan khutbah, serta melaksanakan sholat bersama adalah manifestasi dari persatuan dan kekuatan umat. Selain amalan fisik, ada juga amalan sunnah yang sangat disarankan pada hari Jumat, yaitu membaca surah Al-Kahf. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca surah Al-Kahf pada hari Jumat, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Dalam konteks ibadah sosial, hari Jumat juga menjadi momentum yang sangat baik untuk memperbanyak sedekah dan infak. Sedekah yang dilakukan pada hari yang mulia ini, memiliki keutamaan yang lebih jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain persiapan pribadi, adab ketika berada di masjid juga sangat ditekankan. Dianjurkan untuk datang lebih awal untuk mendapatkan shaf depan dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa berbicara, menghindari tindakan yang mengganggu orang lain, seperti melangkahi pundak jamaah lain atau membuat kegaduhan, juga merupakan bagian dari menjaga kesucian ibadah Jumat. Sebagai penutup dari rangkaian pembahasan ini, semoga kita semua dapat terus meningkatkan kecintaan dan pengamalan kita terhadap keutamaan hari Jumat. Menjadikan setiap hari Jumat sebagai momentum evaluasi diri dan peningkatan kualitas ibadah adalah langkah yang bijak dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, masih banyak yang bisa kita bahas. Mari kita ulas tentang adab khusus saat berada di perjalanan menuju sholat Jumat. Ketika melangkah ke masjid, disunahkan untuk berjalan dengan tenang dan penuh kekhusyukan, serta tidak tergesa-gesa. Setiap langkah tidak hanya menghapuskan dosa, tapi juga mengangkat derajat di sisi Allah. Selain itu, ada juga sunnah untuk memperbanyak zikir dan istighfar sepanjang perjalanan, sebagai persiapan rohani untuk menyambut khutbah dan sholat. Mari kita bahas tentang keutamaan mendengarkan khutbah Jumat dengan seksama. Saat khotib berada di atas mimbar dan menyampaikan khutbah, jamaah diwajibkan untuk diam dan mendengarkan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari adab yang besar untuk mendapatkan manfaat penuh dari khutbah tersebut. Rasulullah SAW bahkan bersabda bahwa jika kamu berbicara kepada saudaramu pada hari Jumat saat khotib sedang berkhutbah, maka kamu telah lalai. Mari kita ulas lebih dalam tentang waktu yang mustajab untuk berdoa pada hari Jumat. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kapan persisnya waktu tersebut, namun yang paling kuat adalah saat imam duduk di mimbar sampai sholat selesai, atau pada waktu setelah sholat ashar hingga terbenamnya matahari. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada rentang waktu tersebut, dengan harapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas tentang kesunahan menggunakan miswak atau bersiwak dan memakai wewangian sebelum berangkat sholat Jumat sebagai bentuk kebersihan dan kerapian. Menjaga kebersihan diri sebelum beribadah, terutama di hari yang mulia ini, adalah bagian dari adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita bahas tentang keutamaan bersedekah secara khusus pada hari Jumat.
Sedekah yang dilakukan pada hari yang mulia ini memiliki pahala yang berlipat ganda jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Hal ini karena hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri yang mengangkat derajat setiap amal kebaikan di dalamnya. Mari kita bahas tentang makna hari Jumat sebagai hari raya mingguan bagi umat Islam. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki dan memakai wewangian sebagai bentuk penghormatan dan kegembiraan dalam menyambut hari yang penuh berkah ini. Mari kita bahas tentang keutamaan doa di akhir hari Jumat, khususnya antara waktu ashar dan maghrib. Banyak ulama berpendapat bahwa waktu tersebut adalah saat yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa, di mana doa yang dipanjatkan pada saat itu memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mengisi waktu tersebut dengan memperbanyak istighfar, zikir, dan permohonan kebaikan. Mari kita bahas tentang keutamaan menjaga silaturahmi dan berbuat baik kepada sesama pada hari Jumat. Melakukan kunjungan kepada kerabat, menjenguk orang sakit, atau sekadar membantu tetangga yang membutuhkan akan mendapatkan ganda pahala dan keberkahan karena mengamalkan ajaran kasih sayang yang sangat ditekankan dalam Islam. Mari kita bahas tentang keutamaan menjadikan hari Jumat sebagai waktu untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang mungkin terkumpul selama seminggu. Dengan memperbanyak istighfar, bertaubat dengan tulus, dan meningkatkan amal ibadah, hari Jumat menjadi momentum yang sangat baik untuk pembaharuan spiritual dan menjaga hati tetap bersih dan tenang. Mari kita bahas tentang keutamaan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa perbanyaklah sholawat kepadanya pada hari Jumat, karena sholawat tersebut akan sampai kepadanya. Amalan ini adalah salah satu bentuk cinta dan penghormatan kepada beliau, serta mendatangkan syafaat dan keberkahan bagi yang melakukannya. Mari kita bahas tentang keutamaan menghadiahkan doa dan pahala amal kepada orang tua yang sudah meninggal pada hari Jumat. Melakukan amalan sedekah, membaca Al-Quran, atau berdoa khusus agar pahalanya sampai kepada mereka adalah bentuk bakti yang sangat dianjurkan, karena dapat memberikan kebaikan dan keringanan bagi arwah di alam barzakh. Mari kita bahas tentang keutamaan menjadikan hari Jumat sebagai waktu untuk muhasabah atau introspeksi diri. Menghitung amal yang telah dilakukan selama sepekan, dan merencanakan perbaikan untuk pekan berikutnya, adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual seorang muslim untuk terus menjadi lebih baik. Mari kita bahas tentang keutamaan sholat Jumat dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Berkumpulnya umat di masjid setiap pekan tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi untuk saling menyapa, mengetahui kabar saudara seiman, dan mempererat hubungan persaudaraan. Ini adalah bentuk nyata dari kekuatan sosial dalam Islam yang berawal dari masjid pada hari yang mulia. Mari kita bahas tentang keutamaan doa antara waktu ashar dan maghrib pada hari Jumat sebagai penutup yang istimewa. Banyak ulama menjelaskan bahwa pada waktu tersebut, terdapat satu saat di mana doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memanfaatkannya dengan memperbanyak istighfar, zikir, dan permohonan kebaikan agar mendapatkan ridho dan ampunannya. Sebagai tambahan, hari Jumat juga menjadi momentum yang sangat baik untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri secara lebih mendalam. Menghitung berbagai amal yang telah dilaksanakan selama sepekan dan merencanakan perbaikan untuk pekan berikutnya adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual seorang muslim untuk terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Baik Guru, terima kasih. Uraiannya cukup jelas. Saya pahami itu semua yang diterangkan tadi itu. Bahasa Anda juga mudah dimengerti apa itu, dan terima kasih sekali lagi atas uraiannya semua itu. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Apakah ada tambahan lagi, Guru? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur penjelasan tersebut bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Untuk tambahan, mari kita ingat bahwa kebiasaan baik yang kita lakukan pada hari Jumat hendaknya diteruskan pada hari-hari berikutnya, sehingga keberkahan hari Jumat dapat meliputi seluruh hidup kita. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan atau topik lain yang ingin kita bahas? Sementara cukup ini dulu. Sementara hari Jumat yang Anda terangkan cukup menenangkan hati yang apa yang saya dengarkan ini secara jelas diterangkan oleh Guru. Oke,
Sementara cukup ini guru, cukup. Apakah ada kesimpulan yang dibicarakan tadi? Silakan diberi kesimpulan guru. Tentu, sebagai kesimpulan, hari Jumat adalah hari yang penuh dengan kemuliaan, yang mengajarkan kita tentang pentingnya spiritualitas, kesucian diri, dan persaudaraan umat. Kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan berbagai amalan, mulai dari doa, solawat, membaca Al-Kahf, hingga memperbanyak sedekah dan evaluasi diri. Semoga keberkahan hari Jumat dapat senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Sudah cukup banyak yang diterangkan guru. Sangat terima kasih saya. Sebelum ditutup, saya minta bacakan doa tapi dengan bahasa Arab ya. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana, lakal hamdu, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu antal haqqu, wa'adukal haqqu, wa liqa'uka haqqu, wal jannatu haqqu, wan naru haqqu, wan nabiyyuna haqqu, wa Muhammadun haqqu, was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, wa ilayka anabtu, wa bika khasamtu, wa ilayka hakamtu, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, wa ma a'lantu wa ma asrartu. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih guru. Silakan ditutup guru. Terima kasih. Silakan ditutup. Sama-sama, saya juga merasa senang bisa berbagi pengetahuan dan doa yang bermanfaat ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan keberkahannya. Saya tutup perbincangan kita ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya guru. Terima kasih.